Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang banyak kepada Allah. Allah karuniakan nikmat terbesar, terpenting dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah, lahirkan saya dari ibunda yang muslim. Kita tidak pernah minta kepada Allah untuk lahir di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak terbayang hadirin kalau Allah takdirkan kita lahir di pedalaman hutan, lahir tidak di ibunda kita yang tidak beragama, na'udzubillah, masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita hadir di rahim ibunda yang muslim, suasana kampung kita suasana muslim, dan kita pun tumbuh menjadi seorang muslim, masya Allah. Ini karunia besar hadirin. Maka berbahagialah, berbangga hatilah dengan kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Bapak, ibu, kita semua adik-adik menjadi calon raja, ratu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, masya Allah, hari ini kita sama-sama merasakan satu kebahagiaan karena kita telah mendapati tamu yang kita tunggu sekian lamanya. Tahun lalu kita berpisah, sedih rasanya. Kita berpisah dengan satu masa yang istimewa. Siangnya menjadi siang yang istimewa, malamnya menjadi malam yang istimewa. Itulah bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita berdoa, ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita telah dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan subuh hari yang berharga ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian untuk senantiasa menjadikan awal-awal Ramadan ini betul-betul menjadi starter yang terbaik untuk mengisi amal-amal terbaik sepanjang bulan suci ini. Hadirin, bulan inilah kesempatan kita untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik. Nasib kita di dunia dan terlebih lagi nasib kita nanti kelak di akhiratnya Allah selama-lamanya. Hadirin yang mulia, selama ini kita seringkali terancam, merasa terancam. Merasa terancam oleh apa? Merasa terancam oleh bencana alam, merasa terancam oleh orang yang membenci kita mungkin, oleh orang yang mendengki kepada kita, bahkan terancam oleh siapapun yang tidak suka dengan kita. Bahkan bisa jadi terancam oleh binatang buas, terancam macam-macam. Banyak ancaman yang mengkhawatirkan diri kita. Ancamannya bisa jadi takut kekurangan, takut miskin, takut susah. Banyak ancaman dari luar, bahkan dari dalam hati kita. Kekhawatiran itu datang hadirin yang dimuliakan Allah. Namun sesungguhnya hadirin, tidak ada yang bahaya dengan ancaman yang ada dari luar, ancaman dari orang-orang, ancaman dari apapun di luar kita. Tidak ada yang bahaya. Yang khusus harus kita waspadai, seluruh ancaman itu sumbernya dari dosa-dosa kita, dalam nafsi, kezaliman diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu pun kembali kepada dirinya. Allah Akbar. Hadirin, maka waspadalah. Sesungguhnya yang menjadi sumber kepahitan, sumber penderitaan, sumber masalah dalam kehidupan kita bukan orang lain, tapi sumbernya adalah dosa-dosa kita sendiri. Alim ulama seringkali memberikan nasihat, ketika kita bermaksiat, meninggalkan sholat, memakan makanan yang haram,
banyak lagi maksiat-maksiat lagi yang lainnya. Sesungguhnya keburukan demi keburukan, maksiat demi maksiat, dosa demi dosa yang kita buat, ini seperti kita sedang menebar ranjau di hadapan kita. Kita sebar bayonet, bom molotov, bambu runcing, pecahan kaca, pecahan beling, pisau, badi, kita tebar di hadapan kita, lalu kemudian kita injak di hadapan kita dengan tepat, hadirin, tidak ada yang meleset. Inilah buah dari kezaliman kita di masa lalu yang akan kita petik kemudian. Maka hadirin, sekali lagi, tidak ada yang bahaya kezaliman orang lain terhadap kita. Yang paling bahaya, sumber masalah adalah kezaliman, maksiat, dosa-dosa kita. Bagaimana Pak? Saya ditipu orang. Hadirin, orang yang nipu dosa. Dosa dia, urusan dia. Terus kenapa sampai ke saya? Sampai ke kita. Orang itu menipu kita hanya dijadikan jalan oleh Allah untuk sampainya kepahitan itu kepada kita. Orang itu menipu kita hanya dipilih oleh Allah menjadi jalan sampainya kesusahan, kepedihan, kehinaan itu kepada kita. Urusan kita adalah dosa apa yang sudah kita buat. Ini hadirin. Maka sesungguhnya tidak ada yang berat masalah dalam kehidupan kita kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, alim ulama memberikan tamsil. Ketika berbuat dosa, ini ibarat menembakkan kotoran di depan kita. Bapak-bapak lagi pakai kendaraan di tengah jalan, tiba-tiba ada yang lempar lumpur, pok, satu lumpur nempel di kaca. Sudah terganggu penglihatan kita. Berjalan lagi, tempel lagi lumpur, semakin banyak lumpur, tertutup kaca depan mobil kita, dan kita merasa kesulitan untuk membawa kendaraan dan melaju di jalan tersebut. Masalah, iya masalah. Masalahnya bukan tidak ada jalan, tapi masalahnya wajah kita, kaca kita tertutup dengan kotoran. Itulah dosa-dosa kita. Kesusahan itu begitu berat menghimpit hati kita, pikiran kita. Bisa jadi mungkin fasilitas hidup dunia Allah sudah berikan, tapi kedamaian dalam hati Allah cabut, kegelisahan Allah tanamkan, rasa kekurangan Allah berikan. Maka walau apapun ada di sekelilingnya, tetap aja merasa kurang, tetap aja merasa susah. Bisa jadi hadirin dimuliakan Allah, ini buah dari keburukan masa lalu kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, solusi ketika kaca tertutup, maka bersihkan, dan kita bisa lihat lagi jalan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah kesempatan kita untuk merubah nasib kita, supaya keburukan masa lalu kita Allah ampuni dan tidak menjadi madarat di kemudian hari, tidak menjadi musibah di kemudian hari. Allahu Akbar. Musibahnya banyak hadirin. Anak tidak bisa diatur, nakal, bandel bisa jadi buah dosa kita. Masalah tidak kunjung selesai bisa jadi buah dosa kita. Allahu Akbar. Penyakit datang tiba-tiba tanpa kita sadari, tidak persiapan itu. Allahu Akbar. Maka berhenti sejenak, merenung, angkat tangan, berdoa, istighfar, meleleh air mata, taubat. Maka inilah Ramadan hadirin. Ramadan momentum kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Masya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar dari para kekasih Allah. Nabiullah Adam alaihissalam hadirin, beliau merasakan fasilitas surga yang luar biasa. Leluhur kita Pak, penghuni surga, fasilitas surga nikmat. Tiba-tiba setelah diberikan nikmat pasangan hidup, melakukan satu pelanggaran. Apa yang terjadi? Akhirnya diturunkan ke dunia hadirin.
kehilangan semua kenikmatan surganya. Namun ketika dihantar ke atas muka bumi, susah payah di hutan belantara, hanya berdua saja, Adam dan Hawa. Dunia begitu luas, Masya Allah, kesusahan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Allah mengilhamkan kepada beliau. Beliau tidak menyalahkan Hawa istrinya, bahkan beliau tidak menyalahkan iblis yang telah menjerumuskannya. Woi, kurang ajar ini, gara-gara iblis saya jadi kelempar dunia. Tidak hadirin. Apa yang beliau ucapkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Hadirin, lihat. Orang tua kita, leluhur kita Nabi Adam alaihissalam hanya berucap, ya Allah, saya zalim terhadap diri saya sendiri, ya Allah. Saya zalim, ya Allah. Saya zalim. Jikalau Engkau tidak mengampuni saya, ya Allah, jikalau Engkau tidak mengasihi saya, ya Allah, maka saya termasuk orang-orang yang rugi. Terus hadirin bertobat. Zalim saya yang salah, ya Allah, saya yang zalim. Ngaku hadirin. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau dan kemudian memberikan jalan keluar atas persoalan hidupnya. Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan paus, masuk dalam kegelapan perut ikan paus, dibawa masuk ke dalam relung samudra gelap di tengah malam. Bayangkan hadirin, 3 kegelapan sekaligus dihadapi oleh beliau. Gelapnya malam, gelapnya samudra, gelapnya perut ikan paus. Musibah, masalah, kesusahan. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau? Allah ilhamkan ke dalam hati Nabi Yunus alaihissalam, hanya berucap, la ilaha illa anta. Tetap lurus tauhidnya hadirin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, yang mentakdirkan saya dimakan ikan. Engkau, ya Allah, yang menjadikan lautan begitu gelap. Engkau, ya Allah. Suasana dan keadaan datang darimu, ya Allah. Lurus hatinya. Kemudian apa yang diucapkan lagi? Subhanak. Lihat Pak, diberikan musibah, diberikan kesusahan, tapi masih tetap memuji Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Artinya beliau mengatakan, saya dimakan ikan baik, dan masuk ke dalam lautan baik. Jadi musibah yang dihadapi oleh beliau, senantiasa berpikir bahwa ini yang terbaik dari Allah terhadap dirinya. Masya Allah. Terus apa yang dilakukan lagi? Setelah memuji Allah, ini kuntu minadh dhalimin, kembali ngaku lagi, sesungguhnya saya, ya Allah, termasuk orang yang zalim. Masya Allah. Istighfar, taubat tadi. Maka pada akhirnya setelah berhari-hari dalam ikan paus, Masya Allah, kemudian Allah angkat masalahnya, berikan jalan keluar dalam kehidupan, dan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga hari ini dimuliakan Allah, Ramadan ini menjadi momentum kita seperti halnya kekasih Allah Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan paus. Selama 30 hari kita betul-betul memanfaatkan momentum ini untuk meraih derajat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana misi adanya puasa membentuk kita menjadi orang yang bertakwa, dan posisi itulah sebaik-baik posisi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang dicintai Allah, yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takwa. Maka kalau posisi sudah ada pada posisi yang cintai Allah, tidak ada masalah yang berat dalam hidup ini, karena ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun masalah, kalau tidak ditolong Allah, maka akan menjadi berat. Maka semoga Allah berikan kita hidayah taufik untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan amal terbaik kita, dan mengantarkan kita ke posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin, semoga Allah SWT berikan kita kefahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu